Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu cerita, serta memahami berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Yang pertama kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu cerita, ada baiknya kita harus mengetahui arti gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok yaitu gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ciri dari gagasan pokok itu yang merupakan kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf yang terfokus pada isi topik paragraf. Biasanya ini mendominasi di paragraf atas. Yang kedua, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan pendukung umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelasan disebut kalimat penjelas. Ciri dari gagasan pendukung yaitu kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf berisi penjelasan dari topik utama yang dibahas dalam paragraf utama. Oke, sekarang kita masuk memahami berbagai bentuk keberagaman suku, budaya, bangsa, sosial. Suku, budaya, bangsa, dan sosial. Tetapi sebelum mengetahui keberagaman suku, ada baiknya kita mengetahui arti dari persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terbelah-belah. Kata persatuan sendiri bisa diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah jadi satu atau utuh, sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terdapat tiga makna yang penting di dalamnya. Yang pertama, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap tolong-menolong antara sesama yang bersifat nasionalisme. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan, memiliki sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga, rasa persatuan dan kesatuan, menjalin rasa kebersamaan, melengkapi satu sama lain. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Contohnya di lingkungan keluarga, yaitu saling mencintai anggota keluarga. Yang kedua, apa lagi yang mencerminkan kesatuan dan persatuan? Adanya keterbukaan antara anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak orang lain. Kalau di lingkungan sekolah, apa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Apa itu? Bergotong royong membangun lingkungan sekolah. Yang kedua, bergotong royong membersihkan untuk kelas. Bisa kelas, bisa lingkungan. Yang kedua, menjenguk salah satu teman jika ada teman kita yang sakit.
mengenalkan kesenian dan di daerah masing-masing. Misalkan kesenian yang ada di daerah kita apa? Contoh. Oke. Oke, sekarang ibu akan membagikan cerita. Nantinya tentukan di mana gagasan pokok dan gagasan pendukung pada satu cerita itu. Tentukan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung pada satu cerita. Dan pada cerita tersebut.